Hai, halo semua. Di video kali ini kita akan ngebahas tentang soal SNBT untuk literasi bahasa Inggris untuk soal nomor 51 sampai 70. Oke, untuk soal nomor 51, pertanyaannya adalah which of the following can best replace the word inhabitant in blah blah blah, analyze administrative data on the 9 million inhabitant of Sweden, paragraph 2. Artinya, manakah dari kata berikut ini yang bisa menggantikan kata inhabitant? Inhabitant itu artinya penduduk. Dalam kalimat menganalisis data administrasi pada 9 juta penduduk di orang Swedia, paragraf kedua. Oke, berarti di sini kita harus mencari sinonim atau persamaan kata. Nah, untuk menemukan jawaban sinonim kata, jika kita tidak tahu artinya, kita bisa menebak melalui konteks dari kalimatnya. Oke, yang A, chaser artinya pemburu, grazier itu artinya peternak, C itu employee artinya pekerja atau pegawai, D itu imigran atau imigran, E itu occupant, penduduk atau penghuni. So, untuk itu jawabannya nomor 51 yang occupant. Inhabitant means penduduk dan occupants itu penduduk atau penghuni. Oke, selanjutnya nomor 52, what can be inferred from the text? Apa yang bisa disimpulkan dari teks tersebut? Nah, soal ini menanyakan simpulan. Biasanya simpulan itu terletak di paragraf pertama dan terakhir. Untuk itu jawaban 52 itu yang A. The benefits of working with complementary coworkers are not the same for workers. Manfaat yang didapatkan dari rekan kerja yang saling melengkapi itu tidak sama dengan pekerja yang lain. Di sini dijelaskan di paragraf terakhir, ya. Next, selanjutnya nomor 53. What is the topic of the passage? Apa topik dari teks bacaan tersebut? Nah, topik itu adalah hal apa yang dibicarakan dalam teks. Nah, di teks ini dijelaskan tentang konsep blended learning atau pembelajaran campuran. Di sini dijelaskan kapan ditemukannya, apa itu blended learning, lalu bagaimana cara melakukannya, lalu diceritakan bagaimana manfaatnya, dan dijelaskan tentang banyaknya institut pendidikan yang menggunakan metode blended learning ini. Nah, untuk itu jawaban yang tepat itu yang A, understanding the blended learning, memahami pembelajaran campuran. Right, next questions, nomor 54. Which of the following statement is true according to the passage? Manakah dari pernyataan berikut ini yang benar berdasarkan teks bacaan? Nah, untuk menjawab soal-soal seperti ini, kita harus melakukan eliminasi dari pilihan jawaban-jawaban yang ada. Nah, untuk nomor 54 ini jawabannya yang A. Many organizations have applied blended learning approach to their students. Banyak organisasi yang telah mengaplikasikan pendekatan pembelajaran campuran ini kepada muridnya. Nah, yang opsi A ini sesuai berdasarkan teks, di mana di teks dijelaskan educational institutions across the world including schools, colleges, and universities as well as corporate giants are now adopting the blended learning approach. Institusi pendidikan yang ada di seluruh dunia, mulai dari sekolah, kampus, dan universitas, bahkan perusahaan, banyak yang mengadopsi pendekatan blended learning ini. Oke, selanjutnya nomor 55. The word evolved in paragraph 1 means. Kata evolve dalam paragraf pertama memiliki arti titik-titik. Ini sama kayak nomor 51, menanyakan persamaan kata atau sinonim. Oke, yang A, move fast artinya bergerak cepat. B, develop roughly means berkembang dengan kasar. C, develop gradually, berkembang dengan bertahap. Give off artinya mengeluarkan. Differentiate artinya membedakan. So, untuk itu jawaban yang tepat 55 adalah yang C. Karena evolve itu artinya berevolusi. Nah, berevolusi artinya bertumbuh secara berangsur-angsur. Hal ini sama dengan yang C, develop gradually, berkembang dengan bertahap. Oke, selanjutnya nomor 56. Which of the following best describes the organizations of the passage? Manakah dari susunan berikut ini yang menjelaskan teks bacaan? Nah, soal ini menanyakan susunan atau pola yang digunakan si penulis dalam menulis teks bacaannya. Nah, yang 56 ini jawabannya yang B, an extended definitions. Artinya definisi yang diperluas. Hal ini bisa kita lihat dari penjelasan si penulis yang memberikan definisi tentang blended learning, lalu memberikan definisi lain tentang hal-hal lain. Oke, selanjutnya nomor 57. According to the passage, aquatic mammal tends to grow bigger than the land once were. Berdasarkan teks tersebut, mamalia air cenderung tumbuh lebih besar daripada mamalia darat karena titik-titik. Nah, untuk nomor 57 jawabannya itu yang D. They must keep themselves warm when they are under the sea. Mereka harus tetap menjaga diri tetap hangat ketika mereka berada di bawah laut. Hal ini ada di paragraf ke-2 dari terakhir. The scientists think this is because para ilmuwan berpikir hal ini karena terlalu dingin untuk bertahan hidup di
lautan. Itu artinya kan mereka harus hidup dengan tetap menjaga suhu tubuhnya agar tetap panas. Oke, selanjutnya nomor 58. The word their land-bound relatives has the meaning of bla bla bla. Artinya kerabatnya yang terikat di darat memiliki arti titik. Nah, nomor 58 ini ada di paragraf pertama. Dijelasin bahwa mamalia air ini lebih besar daripada kerabatnya yang ada di darat. Berarti kerabat di sini sama saja dengan mamalia. Untuk itu jawaban nomor 58 itu yang A, the land mammals, mamalia darat. Oke, selanjutnya nomor 5 paragraf 3. The word frigid has the same and meaning with bla bla bla. Seperti di paragraf ketiga, kata frigid memiliki arti titik. Nah, frigid itu artinya dingin. Yang A, hard itu sulit, B, cold dingin, C, low itu rendah, D itu deep dalam, E itu vast luas. Artinya nomor 59 jawabannya yang B ya, cold dingin, frigid dingin. Oke, selanjutnya nomor 60. What does the author purpose in writing the passage? Apa tujuan penulis dalam menulis teks bacaan tersebut? Nah, nomor 60 ini jelas jawabannya yang B ya, to educate the readers about why sea mammals are in big size. Untuk mengedukasi pembaca kenapa mamalia laut ini ukurannya besar. Ini dijelasin di paragraf pertama ya, kenapa dia bisa lebih besar, terus dijelasin juga alasan-alasannya. Paragraf akhir juga dijelasin. Oke, selanjutnya nomor 61. What is the purpose of the text? Apa tujuan dari teks tersebut? Nah, teks ini ngejelasin tentang Jane Austen. Dia adalah seorang penulis novel, dan salah satu novelnya yang terkenal itu Pride and Prejudice, dan itu banyak disukai oleh masyarakat. Lalu dia juga pernah buat novel, dan itu laku keras di masyarakat ya, dan dia dapat keuntungan banyak dari penjualan novel tersebut. Bahkan dia diminta untuk ngebuat novel yang didedikasikan untuk pangeran pada saat itu. Maka untuk itu nomor 61 ini jawabannya yang A, to inform the reader Jane Austen's achievement in her lifetime, untuk menginformasikan ke pembaca tentang prestasinya atau penghargaan dari Jane Austen dalam hidupnya. Oke, nomor 62. Apart from brief flirtations, Jane remained single and appeared to have little interest in getting married. The sentence indicates that bla bla bla. Selain dari godaan yang singkat, Jane tetap single dan muncul keinginan kecil untuk menikah. Kalimat ini menunjukkan batu titik. Nah, ini ada di paragraf kedua. Nah, nomor 62 ini artinya jawabannya yang E ya. Jane Austen had interest in marriage until she met the right guy. Jane Austen memiliki keinginan untuk menikah sampai dia bertemu dengan laki-laki yang tepat. Nah, di sini kan dijelasin di paragraf kedua katanya bahwa si Jane ini kan menulis novel Pride and Prejudice. Di situ ada salah satu karakter yang dia dilamar oleh seorang laki-laki, tapi dia menolak. Nah, dan di sini dan dijelasin bahwa katanya di situ berbeda dengan Jane Austen yang memiliki keinginan untuk menikah. Oke, selanjutnya nomor 63. According to the above text, what is the biggest considerations in deciding a marriage in 19th century? Artinya, berdasarkan teks di atas, apa yang menjadi pertimbangan besar dalam menentukan pernikahan di abad ke-19? Nah, jawabannya ini ada di paragraf kedua. Di sini dikatakan bahwa in the 19th century, marriage was a big issue facing women and men. Often financial considerations were paramount in deciding marriage. Di abad ke-19, pernikahan ini adalah masalah besar yang dihadapkan oleh wanita dan laki-laki. Bahkan pertimbangan keuangan ini adalah hal terpenting dalam menentukan pernikahan. Nah, untuk itu nomor 63 berarti jawabannya yang C ya, financial motivations, dorongan atau dukungan keuangan. Oke, selanjutnya nomor 64. Who was Thomas Egerton to Jane Austen? Siapakah Thomas Egerton dari Jane Austen? Ini jawabannya ada di paragraf ke-6. In the early 19th. Disitulah paragrafnya. Di situ dikatakan bahwa si Jane ini pengen ngebuat buku novel ya, tapi tidak diizinkan karena pada saat itu perempuan itu dilarang untuk tanda tangan kontrak. Nah, untuk itu si Jane Austen ini minta kakaknya untuk mewakilinya gitu, menggantikannya. Habis gitu, nah barulah si Thomas Egerton ini, yakni dia sebagai penerbitnya, setuju untuk
ngerilis atau mengeluarkan si novel ini. Nah, untuk itu jawaban yang nomor 64 ini yang C ya. The publisher of her novels. Penerbit dari novelnya Jane Austen. Oke, next selanjutnya nomor 65. What is the aim of the ban of single-use plastic in Bangladesh? Apa tujuan dari dilarangnya penggunaan plastik sekali pakai di Bangladesh? Nah, ini jawabannya di paragraf pertama. Bangladesh High Court on Monday ordered the government to ban single-use plastic in coastal areas and in hotels and restaurants in 1 year to combat pollution. Yang artinya, pengadilan tinggi Bangladesh ini memerintahkan pemerintah untuk melarang penggunaan plastik sekali pakai di area pesisir dan di hotel serta restoran dalam 1 tahun untuk melawan polusi, to combat pollution. Nah, berarti jawaban 65 itu yang C, yang B ya. To restore the country air pollution, untuk memulihkan polusi udara di negara tersebut. Right, nomor 66. Why the government should restrain plastic use according to the chief executive of the Bangladesh Environmental Lawyers Association. Kenapa pemerintah harus membatasi penggunaan plastik berdasarkan kepala eksekutif Asosiasi Pengacara Lingkungan Bangladesh? Ini jawabannya ada di paragraf keempat yang we must curb the use of plastic bla bla kesana. Nah, kita harus mengendalikan penggunaan plastik, kata pengacara, dan dia menambahkan hal itu menyebabkan serious health hazard and environmental pollution, menyebabkan bahaya kesehatan dan polusi lingkungan. Nah, berarti kan nomor 66 ini jawabannya yang A ya, because plastic waste causes health risk and pollution in the environment. Karena sampah plastik ini bisa menyebabkan resiko kesehatan yang berbahaya dan polusi lingkungan. Right, selanjutnya nomor 67. Which of these statements about plastic pollutions in the oceans is not true according to the passage? Manakah dari pernyataan-pernyataan ini tentang polusi plastik di lautan yang tidak benar berdasarkan teks tersebut? Oke, berarti kita nyari yang salah ya. Nomor 67 ini jelas jawabannya yang E ya. The awareness of plastic waste in the oceans is growing globally. Kesadaran sampah plastik ini di lautan tumbuh secara global. Ini nggak dijelasin di teks, yang nggak ada bahas-bahas tentang kesadaran. Yang A, B, C, D itu ada dalam teks. Oke, untuk nomor 68. In an effort to stop them collecting in waterways and on land, the pronoun them in the passage refers to. Dalam usahanya untuk menghentikan mereka berkumpul di saluran air dan di darat, kata ganti them, mereka, dalam teks bacaan merujuk kepada titik-titik. Nah, ini berarti nanyain rujukan kata ya. Kalau seperti ini kita harus melihat kalimat sebelumnya nih. Kalimat sebelumnya membicarakan tentang apa? Di sini them ini berarti kata ganti dia sebagai objek. Berarti kita harus melihat di kalimat sebelumnya siapakah yang menjadi objek gitu. Nah, ini jawabannya di paragraf kedua. In 2002, the South Asian nation, di tahun 2002, bangsa Asia Selatan ini adalah negara pertama yang melarang penggunaan plastik dan kantong polietenelia di dalam usahanya untuk menghentikan mereka. Berarti merekanya ke plastik dan polietenelia berkumpul di saluran air dan darat. Berarti untuk itu jawabannya yang D, plastic and polyethylene bags ya, plastik dan kantong polietenelia. Polietenelia sejenis plastik. Oke, selanjutnya nomor 69. What do Americans do on Thanksgiving Day? Apa yang dilakukan orang Amerika pada saat hari Thanksgiving atau hari berterima kasih? Nah, ini ada di paragraf pertama ya. Dijelasin bahwa di hari Thanksgiving ini orang-orang Amerika ini berkumpul dengan keluarga dan temannya untuk berterima kasih akan tahun-tahun yang sudah berlalu, dan itu dirayakan dengan makan malam dan makan spesial. Berarti jawaban yang 69 ini yang A, they make special food and have dinner with a family. Mereka atau orang mereka ini membuat makanan spesial dan makan malam dengan keluarganya. Selanjutnya nomor terakhir 70. What is the main idea of the second paragraph? Apa pokok utama dari paragraf kedua? Berarti nanyain inti yang dibicarakan di paragraf kedua. Nah, di paragraf kedua ini dijelasin bahwa di bulan Desember tahun 1620 sekitar 100 penjara ini datang ke Amerika di bulan dengan kapal dan mendarat di batu Plymouth. Nah,
musim dingin selanjutnya mereka itu buru-buru dan mereka nggak punya cukup makanan, jadi setengahnya dari mereka peziarah ini meninggal. Dan tahun selanjutnya suku Indian ini menolong mereka untuk menanam jagung, jelai, dan tanaman-tanaman lainnya. Nah, hasil panennya ini bagus dan gubernur pada saat itu William Bradford ya menyusun festival untuk berterima kasih kepada Tuhan atas makanan yang telah diberikan kepada mereka. Untuk itu jawabannya yang B ya, The Pilgrim's Travel, perjalanannya para peziarah.